Kategori teamwork terdiri dari 7 lomba, yaitu quality assurance, scheduling, reporting, performance dashboard, data analytics, telesales, dan e-sport. Dan hanya 5 kategori yang akan diperhitungkan dalam top 10. Jadi ya ada 5 saja. Telesales dan e-sport itu tidak masuk di dalam perhitungan top 10. Ya, jadi kita mulai dengan quality assurance ya. Ini adalah tugasnya membuat skrip, menilai, mengerjakan soal. Sedangkan scheduling itu membuat eh, forecasting, shift kerja, dan menghitung jumlah tenaga kerja. Reporting itu menyusun laporan atau sebetulnya sih menghitung ya, lebih menghitung ya kinerja contact center. Dashboard itu membuat dashboard dari kinerja contact center. Ini baru, sebetulnya sih ini tidak baru karena lomba yang sama tahun lalu namanya data analitik ya. Tapi karena data analitik itu mendapatkan masukan dari peserta bahwa data analitiknya kok hanya membuat dashboard. Jadi sayang kalau seperti itu. Maka kita tambahkan data analitik tahun ini itu lebih buat membuat analisa data. Jadi nanti untuk data analitik agak sedikit berbeda. Selain membuat dashboard, teman-teman juga harus menyelesaikan kasus ya kasus-kasus yang diberikan. Telesales itu adalah simulasi telepon dan ini dilaksanakan 2 babak. Sedangkan e-sport ini lomba kerjasama tim dengan Mobile Legend dengan sistemnya full kompetisi. Tapi kita tidak akan grouping karena pesertanya sedikit, maka ini langsung full kompetisi ya satu babak. Ketentuan umum, nah ini ketentuannya sama dengan individu bahwa minimum pesertanya 8. Jika pesertanya lebih dari 16 akan dipecah jadi 2, ya, ya berdasarkan kapasitasnya. Jika pesertanya lebih dari 24 akan dipecah jadi 3. Jadi ini tidak mengenal sebetulnya besar dan kecil, hanya kita membagi saja supaya jumlah pemenangnya lebih banyak, ya. Jadi eh, ya bukan karena ICC-nya banyak dananya, tetapi memang kita ingin memotivasi teman-teman supaya bertanding dan ada pemenangnya. Khusus e-sport memang ditetapkan 32 peserta, tapi ini tidak bisa dipecah. Ya memang sudah dibatasi, tapi ternyata pesertanya hanya 9. Kapasitas dihitung berdasarkan jumlah agent, jadi jumlah agent saja ya, tidak dihitung semua tenaga kerja. Kategori di setiap kategori terdiri dari 2 pemain, khusus kategori e-sport itu 5 pemain dan tidak ada pemain cadangan. Ya, jadi tidak ada pemain cadangan. Pelaksanaan lomba itu waktunya selama 2 jam untuk setiap lomba kecuali e-sport. E-sport ini akan bertanding selama 16 jam, jadi 2 hari. Jadi teman-teman yang e-sport ini harus siap-siap untuk bertanding terus-menerus ya selama 16 jam. Eh, Nanti kayak bertugas di contact center gitu ya. Peserta membawa sendiri notebook atau device yang ingin digunakan, termasuk internet jika dibutuhkan. Pemenang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dan nilai waktu tercepat. Jika nilai tertingginya sama, maka waktu tercepat. Lomba akan dilaksanakan secara offline dan menggunakan aplikasi. Jadi nanti kita sediakan aplikasi untuk hal ini, tetapi tentunya untuk kategori tertentu yang membutuhkan aplikasi spesifik, Anda boleh menggunakan aplikasinya sendiri. Saya bahas yang pertama lomba quality assurance. Lomba quality assurance itu akan mendapatkan 5 rekaman. Jadi 5 rekaman. Panjang kira-kira rekaman itu sekitar 3 sampai 4 menit. Ya, panjang kira-kira rekaman itu kira-kira 3 sampai 4 menit. Ya, kalau ada yang lebih mohon dimaafkan. Ya. Kemudian penilaian rekaman online maksimum 1 jam, jadi harus menilai rekamannya. Ya, nanti panduan cara menilai rekamannya itu akan diberikan pada saat pembekalan.
Bobot nilai terhadap rekaman ini adalah 70%. Ya, jadi penilaian terhadap tersebut nanti dirata-ratakan dan nilainya dari 5 rekaman tersebut. Kemudian akan mengerjakan soal secara online. Nah, setiap satu rekaman itu ada 10 soal. Jadi 10 soal sehingga total soal yang tersedia ada 50 soal. Jadi setiap rekaman ada 10 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 1 jam saja. Bobot nilai soal, bobot nilai terhadap soal tersebut adalah 30%. Kalau jawabannya benar, itu nilainya 2. Jika salah, nilainya -1. Jadi nilai 2 jika benar, jika salah -1. Nah, nilainya akan ditotalkan nanti, di-combine dengan penilaian rekaman, maka siapapun yang tertinggi akan menjadi pemenang. Jika nilai tertinggi sama, maka ditentukan berdasarkan siapa cepat menyelesaikan tugas selama 2 jam ini. Yang berikutnya adalah lomba scheduling. Lomba scheduling adalah peserta akan mendapatkan data berupa Excel atau spreadsheet. Kemudian peserta harus menghitung jadwal. Sebetulnya sih ini bukan membuat jadwalnya ya, tetapi melakukan forecasting. Jadi teman-teman akan melakukan forecasting berdasarkan data yang disediakan, kemudian nanti menghitung shift kerjanya dan menghitung jumlah agent yang harus disediakan. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan: forecasting, shifting, kemudian agent. Selain itu akan menghitung service level dan okupansinya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pekerjaan ini. Dan data tersebut harus diinput di aplikasi secara online. Waktu pengerjaannya maksimum 2 jam. Siapa yang tertinggi nilainya akan menang. Dan jika nilainya sama, ditentukan siapa yang paling cepat menyelesaikan. Bobot masing-masing daripada nilai yang dikumpulkan itu nanti dilaksanakan pada saat tryout aplikasi. Lomba ketiga yaitu reporting. Reporting itu peserta akan mendapatkan data berupa spreadsheet. Ya, jadi bukan bentuknya PDF. Kalau PDF nanti susah. Diolah datanya, Anda boleh menggunakan Google Sheet, Anda menggunakan Excel, atau aplikasi lain untuk pengolahan data. Boleh. Anda juga boleh menggunakan AI kalau memang memungkinkan. Silakan. Jadi boleh menggunakan aplikasi apapun yang tersedia. Kemudian hasilnya diinput di aplikasi, disediakan waktu 2 jam, ya. Dan siapapun yang tertinggi akan jadi pemenang. Kalau sama, maka ditentukan dengan nilai yang tercepat. Kalau waktunya habis 2 jam, maka secara otomatis peserta tidak bisa menginput hasil pekerjaannya. Performance dashboard. Jadi performance dashboard ini juga peserta akan mendapatkan data berupa spreadsheet, kemudian mengolah data tersebut, dan ini harus menggunakan dashboard. Dashboard yang bisa digunakan adalah Looker Studio, Power BI, dan Tableau. Jadi di luar daripada 3 aplikasi dashboard ini harus melaporkan ke panitia. Jadi supaya eh, dalam tryout nanti itu harus dilaporkan aplikasi apa yang digunakan supaya memudahkan panitia untuk memastikan aplikasi yang digunakan itu sesuai atau tidak dan kita bisa periksa atau tidak. Dan diinput hasil daripada data tersebut diinput, ya, gambar diupload, input datanya, dan maksimum 2 jam pekerjaan. Nilai tertinggi ditetapkan berdasarkan bobot yang nanti disampaikan pada saat technical meeting. Khusus untuk lomba data analitik,
peserta juga akan mendapatkan data, tetapi kali ini teman-teman peserta itu tidak perlu membuat dashboard kalau tidak dibutuhkan, tetapi peserta akan diberikan soal data analisis berdasarkan data yang disediakan dan mengolah datanya boleh menggunakan apapun yang disediakan dan nanti harus menjawab pertanyaan 50 soal, soalnya pilihan ganda, soalnya pilihan ganda dan harus diselesaikan dalam 2 jam. Setiap kasus-kasus yang diberikan harus dikerjakan berdasarkan data yang disediakan. Dan nanti nilai tertinggi akan dikeluarkan dari aplikasi. Ya, nanti pada saat tryout ya bisa dicoba ya data-datanya seperti apa ya cara pekerjaannya. Jadi untuk data analis ini tidak perlu membuat dashboard, tidak perlu menggunakan Google Studio, Tableau ataupun Power BI, boleh menggunakan apapun ya. Yang penting bisa menjawab pertanyaan berdasarkan data yang disediakan. Dan soal-soal yang disampaikan adalah berupa analisis dari data, tren, persentase, growth, dan lain-lainnya. Itu akan ada dalam, jadi benar-benar merupakan data analisis. Khusus untuk telesales, peserta akan diberikan disediakan pesawat telepon untuk menghubungi prospek. Prospek itu adalah ditentukan oleh panitia. Panitia akan menyediakan prospek dan peserta akan melakukan penjualan selama 30 menit untuk setiap babak. Jadi peserta akan melakukan penjualan selama 30 menit dan menawarkan sesuatu dengan nilai penjualan tertinggi berdasarkan kesepakatan antara peserta dan prospek itu harus dicatatkan di aplikasi dan siapapun yang nilai penjualannya tertinggi maka akan menjadi pemenang. Dan lomba ini akan dilaksanakan dalam 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Jadi babak final itu akan dipilih empat yang masuk final dan akan bertanding pada babak ke final tersebut ya. Jadi karena kalau tidak salah ini 10 pesertanya, jadi 10 peserta akan gugur 6 dan masuk babak final 4 dan otomatis sudah mendapatkan medali. Ya, tinggal memperebutkan siapa juara 1 dan juara 2. Hasil penjualan pada babak sebelumnya itu tidak diperhitungkan ya. Maka yang akan diperhitungkan adalah hasil penjualan di babak terakhir. Untuk e-sport itu akan bertanding head to head. Dua masing-masing peserta akan bertanding seluruhnya. Jadi 9 peserta akan bertanding head to head semua peserta dan setiap setiap game, setiap pertandingan antara dua kelompok tersebut akan dimainkan dalam 2 game. Akan 2 game untuk setiap sesinya. Jadi 2 game, masing-masing game itu diberikan waktu maksimal 30 menit masing-masing game. Jadi totalnya 1 jam ya untuk bertanding untuk 2 ini. Kalau menang ya maka dapat poin 3. Kalau seri itu artinya habis waktunya tapi tidak ada yang menang. Ya, tidak ada yang menang berarti kan seri. Ya, jadi nilainya 1, kalau kalah nilainya 0. Selain mengumpulkan data ini juga akan dikumpulkan poin yang namanya poin kill. Jadi kill-nya akan diakumulasikan. Siapa yang terbanyak kill-nya itulah yang menjadi pemenang. Tapi harus dilihat dulu dari kemenangannya ya. Poinnya dulu baru kill-nya. Nanti kalau misalnya poin kemenangannya yang tertinggi sama, berarti dilihat kill-nya. Ya, jadi berdasarkan poin kemenangan. Nah, ini akan bertanding seluruh peserta. Jadi karena 9 pesertanya, maka setiap peserta akan bertanding sebanyak 8 kali. 4 kali di hari pertama,
4 kali di hari kedua. Jadi akan bertanding 8 kali. eh Ya, ini skemanya. Jadi ada 9 peserta nanti dikumpulkan berdasarkan menang dan kalah seri dan total nilai dan total kill. Jadi eh, ini yang akan dilaksanakan 2 game setiap pertandingan dengan maksimum 30 menit. Ada kemungkinan maksimum menitnya bukan 30, tetapi kita akan pertimbangkan nanti pada saat simulasi akhir, apakah hanya 25 menit supaya ada 5 menit untuk persiapan. Karena sepertinya sebelum pertandingan berlangsung itu ada preparation, jadi kemungkinan besar hanya 25 menit. Itu gambarannya untuk teamwork. Sebaiknya saya jelaskan jadwalnya dulu sebelum hal tersebut karena ini ada menyangkut eh, kepesertaan. Nah, untuk pembekalan peserta secara online, ini tidak ada offline-nya, jadi hanya pembekalan secara online. Itu akan dilaksanakan tanggal 22 Mei, ya, eh, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Pembekalan, tapi sebetulnya ini pembekalannya akan lebih banyak untuk melakukan tryout. Peserta akan diberikan tambahan latihan tanggal 26 sampai 31 Juli, itu ada tambahan. Jadi bagi rekan-rekan yang mau latihan itu bisa dilaksanakan tanggal 26 sampai 31 Juli karena prinsipnya pada hari pembekalan itu hanya disediakan 1 hari itu tanggal 22. Setelah itu tidak boleh utak-atik aplikasinya, nanti dibuka lagi tanggal 26 sampai 31 Juli. Jadi prinsipnya tanggal 22 itu hanya pengenalan aja. Se- Kemudian lombanya akan dilaksanakan secara tatap muka tanggal 1 sampai 2 September dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan 25 September. Lomba teamwork pesertanya itu peserta quality team itu ada maaf, ini pesertanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 21. Ya, ini ada 21 pesertanya. Tetapi karena perbedaannya yang di bawah apa namanya jumlahnya itu tidak cukup, yang small itu tidak cukup, maka kita bagi dua saja. Jadi supaya ini imbang, yang large-nya itu mendapatkan 10 peserta, yang 11 peserta, sedangkan yang smallnya mendapatkan 10 peserta. Jadi kita bagi berdasarkan jumlah agentnya. Jadi kita bagi dua saja supaya ini apa namanya? Karena sesuai dengan ketentuan tadi adalah kita kalau lebih dari 16 maka kita bagi dua. Jadi pembagiannya adalah fair ini dua eh, 11 dan 10 untuk quality assurance. Ini pesertanya eh, dengan jumlah agentnya. Untuk reporting, ya mohon nanti kalau teman-teman melihat ada yang tidak terdaftar atau salah pencatatan jumlah seatnya, ya, jumlah agentnya, karena ini berpengaruh ya pada posisinya ya. Oke, untuk reporting itu ada 16 peserta, jadi kita bagi dua, 8 dan 8, ya, kita bagi dua, 8 dan 8, ya, dan ini berdasarkan jumlah agent yang bertugas juga kita cantumkan di sini. Ya, BCA, BRI, PLN, Mandiri, BNI, ya, ya. Mungkin ini ada beberapa jumlahnya yang tidak exactly, maksudnya tidak tepat sama ya. Misalnya, ya, di sini disebutkan seperti BNI 500 ya, mungkin nggak pas 500 banget gitu ya. Apakah 501, 502 dan seterusnya. Bang Madri 700 mungkin angkanya tidak boleh seperti itu ya. Tapi dianggap angkanya seperti itu jumlah agentnya. Sedangkan lomba dashboard itu tidak tidak bisa dibagi karena hanya jumlahnya adalah 9 peserta. Gila. Ya, 9 peserta.
maka tetap ya satu ya. Ini jumlah pesertanya dan jumlah agent yang mereka miliki. Untuk scheduling ini jumlahnya hanya 15, tidak cukup 16, maka dilombakan sama semuanya, tidak perlu dibagi karena jumlahnya tidak 16. Kemudian untuk data analis itu juga satu karena jumlahnya ada 10 kalau tidak salah. Kemudian telesales juga tidak bisa dibagi, jumlahnya ada 10 juga. Dan terakhir adalah MLBB, jumlahnya pesertanya ada 9. Ya, 9 perusahaan ya. Ini akan bertanding ya satu sama lain. Dan kalau ini jadwalnya sudah kita fikskan, yaitu ya kira-kira jadwalnya seperti ini. Quality Team akan bertanding tanggal 2 September, Scheduling Team akan bertanding juga 2 September, Telesales 2 September, Reporting, Dashboard, dan Data Analitik itu akan bertanding pada tanggal 1 September. Ya, ini urutannya sudah ditetapkan. MLBB akan bertanding di tanggal 1 dan 2 September. Khusus untuk MLBB karena akan ada uji terhadap pesertanya, ya, maka rencananya kami karena ini jumlahnya sedikit, ya, maka rencananya akan dilaksanakan ujiannya pada tanggal 1 September. Jadi mohon bagi perusahaan untuk menyediakan pemain cadangan ya untuk mengantisipasi kalau tidak lulus ya, tidak mencapai nilai mengerjakan soalnya. Kemungkinan soalnya yang kita berikan juga tidak banyak karena mengingat waktunya. Jadi kemungkinan antara 10 sampai 20 soal saja untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah agent contact center atau adalah tenaga kerja contact center. Jadi kami harapkan bahwa tenaga yang bertanding di MLBP itu adalah orang-orang contact center. Ya. Eh, Itu penjelasan mengenai teamwork. Silakan kalau ada yang memberikan tanggapan, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparannya terkait Lomba Teamwork The Best Contact Center Indonesia 2025. Kami sudah menerima beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi sepertinya tadi ada yang resen dari Mas Imam Sulistyo dari Bank BRI. Silakan Mas Imam, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Andi, Bu Alia. Izin bertanya Bu, tahun kemarin kan ada penggabungan tuh ya untuk kategori CLSS untuk penentuan pemenangnya. Nah, tahun ini apakah memungkinkan ada proses penggabungan lagi gitu? Kalaupun ada, sekiranya kita para peserta bisa mengetahui kriteria apa terjadinya penggabungan tersebut ya dari kategori sales. Kemudian yang kedua untuk yang e-sport tadi kalau tidak salah ada total kill ya. Kan kalau e-sport itu kalau Mobile Legends setahu saya dia walaupun killnya sedikit bisa menang ya kalau misalnya strategi turretnya atau segala macam itu bisa mencapai lebih waktu memunculkan turret yang paling belakang itu. Nah total killnya itu nanti untuk proses penentuan apanya ya apakah juara satunya kalau misalnya sama atau apa gitu. Jadi tadi masih agak kurang jelas yang di total kill gitu. Ya aja sih, Pak Andi. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin kita menjawab dulu terkait penggabungannya ya Pak di telesales. Boleh disampaikan Pak terkait penggabungan peserta di kategori telesales? Telesales pesertanya hanya 10, jadi akan bertanding seluruhnya. Jadi tidak ada tidak ada tidak ada pemisahan kategorinya. Baik. Jadi Kemudian terkait MLBB bagaimana Pak Andi? MLBB itu mau cepat ya, misalnya cepat, yang penting menang ya dapat 3 poin. Tetapi kalau nanti pada akhirnya eh, nilai poinnya sama ya di akhir, ya maka kita akan mengambil dari
total kill yang mereka lakukan. Jadi ini juga untuk apa namanya memastikan ya bahwa peserta ya nanti kan ada kemungkinan ya mereka nilai poinnya sama gitu ya. Jadi yang membedakan adalah total kill-nya. Jadi boleh Mas, boleh cepet sekali selesai boleh. Tetapi ya ada kalanya orang kalau misalnya udah unggul di atas, mungkin mereka akan mengatur strategi supaya memperbanyak kill-nya supaya paling tidak nanti bisa menyelamatkan dia pada saat poinnya sama gitu ya. Ya, jadi ada strategi ya. Kemarin juga kami udah uji coba pada saat MLBB seri ketiga ya dan ternyata itu menjadi kiat tersendiri ya untuk memastikan mereka masuk ke babak eh, perempat final. Baik, Silakan. terima kasih Pak Andi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Evian di Jaring Sinergi Mandiri. Mohon dibantu menjelaskan terkait membuat skrip rekaman untuk kategori teamwork quality assurance Pak Andi. Baik, untuk quality assurance memang kan disediakan rekaman, jadi mereka mendengarkan sambil menilai. Pada dasarnya tidak wajib untuk melakukan skrip, akan tetapi kalau mereka tidak membuat skripnya, nanti jawab soalnya nggak bisa, karena nggak mungkin diingat semua apa namanya yang dikatakan agent atau pelanggan selama rekaman tersebut. Jadi diharapkan bahwa semua peserta itu memastikan pandai untuk membuat skrip ya. Ya, tapi sekarang kan sudah mulai canggih ya, ada alat untuk apa namanya ya, recording itu untuk scripting sendiri gitu ya. Nah, cuman kan kalau misalnya alat scripting itu ya mungkin nanti eh, apa penilaiannya tidak bisa dilakukan kalau Anda tidak dengarkan rekamannya. Jadi walaupun tersedia alat scripting yang canggih ya tetap saja Anda dengarkan rekamannya sambil menilai rekaman tersebut. Baik, Jadi terima kasih Pak Andi. Oke, baik Pak Andi, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan performance dashboard ya Pak Andi, apakah ada do dan don'ts-nya untuk lomba performance dashboard ini Pak Andi? Rasanya ya tentunya sih do dan don'ts-nya adalah memang hanya dibatasi notebooknya misalnya ya notebooknya hanya dua gitu ya. Eh, harus jadi tidak direkomendasikan membawa PC karena nanti repot bawanya. Kalau bawa banyak notebook juga nanti repot gitu ya. Jadi dibatasi dua dan nggak boleh keluar masuk ruangan. Saya kira sih normatif aja untuk hal tersebut ya. Ya, kalau mau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, itu memang harus dilaporkan ke kita. Tapi kita hanya menetapkan 3 aplikasi yang memudahkan kami untuk memeriksa saat ini. Kalau menggunakan aplikasi lain, rasanya itu agak eh, menantang ya, sulit ya. Baik, terima kasih Pak Andi atas jawaban yang disampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Indri Pamjaya, izin bertanya terkait kategori teamwork data analysis. Yang pertama adalah hasil pengolahan data apakah diupload atau hanya sebagai tools pembantu jika diupload berupa link atau PPT Pak Andi. Untuk data analisis tidak perlu mengupload. Jadi hanya performance dashboard yang kita butuhkan apa namanya eh, dashboardnya karena dashboard ya. Kalau data analisis itu hanya mengolah data aja. Olah data, jawab pertanyaan. Olah data, jawab pertanyaan. Jadi memang kegiatannya itu harus cepat. Olah data, jawab pertanyaan. Olah data, jawab pertanyaan. Ada kasus, olah data, jawab pertanyaan. Jadi eh, banyak mengolah data, mungkin harus canggih dalam menggunakan Excel-nya ya karena kalau tidak ya akan sulit untuk menjawab pertanyaannya gitu ya karena akan menemukan korelasi-korelasi ya eh, deviasi yang terjadi ya bisa saja terjadi untuk hal tersebut ya. Jadi pastikan menguasai statistik ya untuk hal tersebut. Baik, Pak Andi, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang sama, Pak Andi, antara BRI dan juga BSI terkait kategori scheduling. Untuk kategori scheduling kan tadi disampaikan jumlah pesertanya ada 15 peserta. Apakah memungkinkan untuk dibagi menjadi 2 kelompok, Pak Andi?
Tidak, itu kan sudah ini 16 peserta. Baik, Pak Andi. Itu pesertanya pemenangnya ada 4. Baik, Pak Andi. Terima kasih atas konfirmasinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, untuk jumlah agent tidak ya jumlah agentnya tidak sebanyak itu kategori reporting, apakah artinya grupnya akan dipindah, Pak Andi? Maksudnya grupnya Sebentar. gimana itu ya? Mungkin boleh konfirmasinya dari Mas David Politron. Ya, siang, siang Bapak Ibu. Tadi saya lihat untuk kategori reporting itu PT Polytron, PT HIT itu agennya jumlahnya 200 lebih. Ya. Ya kan jumlah agen kita tidak sebanyak itu. Tadi kan Oh, ada di baik. grup kiri dan kanan gitu kan ya. Ya, boleh disebutkan Pak ininya biar kita eh, eh, di kategori apa sih? Oh, 201. Reporting. Ya, ini data yang kami dapatkan dari ini Oh, ya 241. Iya, Oh, bukan, kita salah. hanya, iya salah Pak, kita hanya mungkin Berapa Pak? salah ketik kali ya. Kita hanya totalnya 35 Pak. 35. Baik. Nanti kita Iya, pindahkan ya kalau gitu. iya. Oke, iya makasih Bapak Ibu. baik. Terima kasih Pak David atas klarifikasinya. Kita lanjut dengan pertanyaan terkait ujian kompetensi kontak center ya Pak Andi yang MLBB. Apakah harinya akan dilaksanakan di hari lomba yaitu tanggal 1 September? eh ini sebenarnya lagi pertimbangan apakah dilaksanakan tanggal 1 September atau kita laksanakan berbarengan dengan ujian ujian hari terakhir dari individu. Jadi sedang kita pertimbangkan untuk hal tersebut ya, karena ada kemungkinan ada yang tidak lulus ya. Jadi untuk antisipasi hal tersebut, kemungkinan besar kita akan pindahkan ke hari terakhir lomba individu. Tapi artinya peserta itu harus 2 kali datang ya. Jadi ya, kami pertimbangnya situ ya, supaya tidak be, be, be- bolak-balik gitu ya. Jadi itu sebetulnya pertimbangan kami kenapa kita usulkan di hari pertama lomba ya, supaya tidak berulang-ulang datang gitu ya. Tapi kalau memang antisipasi yang tidak ada yang tidak lulus gitu ya ujiannya, maka kita laksanakan di hari terakhir atau tanggal 29. Baik, Oke. Pak Andi. Kemudian untuk penentuan posisi apabila poinnya sama, apa tidak bisa ada pertandingan tambahan saja, Pak Andi? Oh, gitu ya. Usulan yang bagus ya sebetulnya hal ini ya. Tapi kalau misalnya banyak eh, kalau misalnya banyak dan waktunya apa namanya? An- Silakan kalau ada berpendapat yang lain yang ini. Ini juga bagus sih ya. Sebetulnya karena tidak ada yang gugur ya. Eh, Oke, baik, Pak Andi. Mungkin kita kita tampung dulu usulannya, Pak Andi. Kita tunggu juga untuk usulan tambahan dari peserta lain ya, Pak. Kita ya. lanjut ke Kalau itu pertanyaan dua babak berikutnya. jadinya kan, jadinya ada nanti ada 4 yang terpilih yang harus tanding. Tapi kalau itu nambah waktu gitu ya, nambah waktu. Baik, terima kasih, Pak Andi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait MLBB juga, Pak. Jika lomba Timuk MLBB bermain 8 kali tersebut mencari poin tertinggi untuk juara satu atau harus playoff lagi? Mohon informasinya, Pak Andi. Mencari tidak ada, pokoknya hanya tanding head to head saja, Oke, hanya tanding head to head saja. dan Jadi mengumpulkan ya, poin tertinggi ya, ya, Pak Andi. bukan poin tertinggi. Ya. Oke, Sebetulnya kami sudah antisipasi untuk kill-nya itu sebagai cadangan untuk lihat supaya apa eh, supaya akan menarik juga. Pasti akan waktu mereka akan bertanding untuk maksimal waktunya.
Kalau dia merasa sudah unggul, dia akan mempertahankan jumlah kill yang cukup besar gitu ya, supaya dia meraih poin yang semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Pak Andi. Kemudian pertanyaan dari Kak Yunus dari BNI, izin bertanya untuk telesales team, apakah ada rentang budget penjualannya Pak Andi? Ya, ada rentang penjualannya sekitar 500.000 sampai dengan 2.500.000 kalau tidak salah ya. Iya Pak Andi. dua juta Nanti lima ratus ya. Jadi di dalam pembekalan akan disampaikan mengenai eh, teknis berapa nilainya ya. baik Pak Andi, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Dava LRT Jakarta. Untuk kategori Teamwork Esport, jika ada kondisi pemain utama dan cadangan tidak lulus dalam tes ujian kontak center, apakah langsung dianggap gugur tanpa bertanding MLBB-nya Pak Andi? Terima kasih. eh Kami rasa sih kalau dia orang kontak center pastinya akan tahu ya. Karena soal yang kita siapkan itu adalah eh, yang sangat melekat pada kontak center ya. Jadi ini cukup sederhana ya. Jadi hanya untuk mengetes apakah orang itu memahami kontak center atau tidak. Jadi saya rasa kalau yang dipilih itu adalah orang kontak center, harusnya bisa jawab gitu ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Kemudian pertanyaan dua terakhir ya Pak Andi. Setelah ini kita akan bahas terkait lomba corporate program, terkait venue atau lokasi turnamen MLBB, apakah dilaksanakan pada satu ruangan yang sama atau terpisah, mengingat untuk menghindari spionase strategi. Terima kasih Pak Andi. Eh, Kalau tidak dilakukan di lokasi yang sama, berarti ada ada juri di masing-masing ruangan. Sementara jurinya harus harus melihat karena dua-duanya begitu satu yang mengatakan hold, ya jadi kita tetap akan melaksanakan di ruangan yang sama, tetapi apa kita upayakan supaya jaraknya agak renggang supaya mereka tetap bisa apa namanya mengatur strategi, ya. Jadi Baik, ya. kemudian pertanyaan terakhir ya Pak Andi, izin bertanya untuk teamwork quality rekaman suara yang diujikan, apakah hanya inbound atau ada outbound juga Pak Andi? Terima kasih. Hanya inbound. Baik, berarti hanya rekaman inbound saja ya Pak? Ya. Oke, mungkin itu pertanyaan yang bisa kita jawab terlebih dahulu pada sesi Teamwork ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlewat, mungkin akan dibantu oleh tim panitia. Saya kembalikan kepada MC.